restitusinya karena ibu belum udah ada sih udah ada sedikit gitu udah, dan saya hasilnya tuh efektif juga, cuman kurang kuat gitu. Betul. Jadi restitusi sama penguatan kan ada 3 ya ibu teh. Ada yang pertama tentang kesepakatan belajar, yang kedua tentang penguatan perilaku positif, yang ketiga tentang restitusi gitu. Untuk yang kesepakatan belajar udah oke banget itu mah. Yang penguatan terhadap perilaku positifnya, ibu teh di RPP-nya di blok di satu langkah kegiatan gitu. Padahal mah nggak usah nunggu itu gitu. Ketika ibu pertama masuk lihat anak-anak udah rapi aja itu satu, wah, anak-anak udah bagus nih, langsung puji aja, nggak usah nunggu nggak usah nungguin nanti pas kegiatan gitu, karena ibu nyimpannya di kegiatan inti ya. Berarti selama pendahuluan nggak ada pujian sama sekali karena nunggu nanti aja nunggu kegiatan ini, karena emang saya fokusnya situ. Enggak, kalau saya masih siap. Tapi mungkin ya kalau di RPP disebutkan di situ juga nggak apa-apa gitu, sama kalau saya mah nggak gitu. Cuma kelihatannya momennya juga tadi kayaknya di situ ya, di sesuai RPP banget gitu, padahal sebenarnya dari awal juga. Saya udah menemukan dari awal tuh ada kayak humasnya ada puntang paneng sini, langsung berikan pujian sakti juga, kasih penguatan positif. Itu biar, karena kenapa kalau ditunggu nanti mah bisa lupa kan, nggak lupa. Kumpulkan sih tadi kira. Tadi naon wae ya. Kalau saya sih lebih cenderung nggak usah nunggu akhir, nunggu sesuai RPP. Jadi ketika ada perilaku positif langsung dikuatkan satu juga. Terus nanti biar kelihatan di penguatan positifnya itu kalau nggak di catatannya di bawah selama pembelajaran. Oh iya. Begini diperhatikan ini gitu. Jadi nggak usah dibuat per langkahnya di mana. Terus nggak usah sampai redaksinya saya menanyakan apa, nggak usah. Karena dibahas alami mungkin kan. Iya, benar. Kasusnya fenomena bisa beda kan? Kalau Benar. apakah yakin nanti ibu akan menemukan fenomena yang sama seperti yang dulu di RPP? Ya belum tuh kan gitu. Jadi yang penting mah prosedurnya ada, cuma nanti redaksinya di gimana pas bentuk ujiannya seperti apa, bentuk restitusinya seperti apa gitu. Sama lagi juga yang restitusi, ibu menuliskan di paling belakang ya, sebelum refleksi ya, sebelum refleksi ibu melakukan restitusi dulu. Kalau menurut saya gak usah nunggu ke belakang gitu, karena ada perilaku negatif anak yang mungkin harus ditindak saat ini juga. Misalkan ketika anak mengganggu temennya gitu, nah itu udah mengganggu kesepakatan belajar. Gak usah nunggu ibu menjadarkan di akhir, so aku tuliskan apa kesalahan kamu. Anak kelas udah berantakan diganggu sama dia. Ya gitu. Jadi ya padahal tadi ada momen-momen yang saya ini bagus nih buat contoh sampel untuk melakukan restitusi. Misalnya ketika anak sedang main air. Kan restitusi itu tujuannya untuk tidak menjudge anak langsung, mempermalukan mereka, langsung dihukum gitu. Kan tujuannya itu biar anak tuh sadar dulu apa yang telah dilakukan itu salah atau tidak gitu. Dengan kesadaran itu maka akan gampang bagi dia untuk mengubahnya, karena dia tahu itu salah. Berarti aku harus mengubahnya gitu. Jadi pas anak-anak main air kan, misalkan walaupun kesepakatan belajarnya boleh bawa minum, tapi karena dia mengganggu main air, haus ya kayak gitu. Enggak bu, ibu kenapa atuh itu airnya dimain-mainin, kenapa? Dia kan udah gitu. Terus menurut kamu salah nggak? Apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus ke depannya, atau kamu harus ngapain depannya? Itu kan bentuk-bentuk nanti dia untuk memperbaiki gitu. Itu aja sih, sama kayak yang pakai lipstick tadi. Itu momen bagus tuh. Wah, ini pakai lipstick nih. Jangan langsung lipstick ya, hapus. Langsung merasa tertuduh tanpa tahu siapa tahu ada alasan lain kenapa saya memakai lipstick misalkan gitu. Nanya, tadi langkahnya ingatan dulu kesepakatan belajarannya atau ingatan aturannya dulu, terus kamu merasa salah atau enggak gitu. Jadi kedepannya harus bagaimana? Atau sekarang kamu harus ngapain biar kamu memperbaiki kesalahan tersebut. Itu aja sih. Jadi kalau restitusi itu
anaknya harus paham dulu dia salah gitu ya Pak. Ya harus. Jadi- itu langkah pertama untuk ke situ adalah anak tuh sadar bahwa dia itu salah gitu. Harus salah karena selama dia tidak sadar bahwa dia salah, kita kasih hukuman apapun dia akan mempan. Gitu. Ini harus sadar betul bahwa oh iya, kalaupun nggak berubah sekarang, harus saja dia berubah karena dia tahu bahwa itu adalah salah. Lebih parah orang yang melakukan kesalahan tanpa tahu dia itu salah. Karena dia nggak akan pernah mau berubah karena saya tidak merasa salah kok. Gitu. Ini di resolusi mah jangan ketika menemukan perilaku negatif itu intinya mah nggak langsung hukum, nggak langsung ngejar gitu, hukum. Harus tahu dulu dari sisi mereka, sudut pandang mereka, point of view-nya mereka, kenapa kamu melakukan itu gitu. Saya terlambat. Kenapa terlambat? Karena kesiangan. Kenapa kesiangan? Karena di rumah nggak ada yang bangunin. Kenapa nggak ada yang bangunin? Saya tinggal di rumah sendirian. Berarti akar masalahnya harus diperbaiki gitu. Saya ketinggal kesiangan. Kenapa? Karena saya harus ngantar adik-adik saya dulu. Adik saya ada 3. Orang tua saya kerjanya dari pagi subuh. Berarti nggak bisa kita ngecek langsung hukum dia gitu. Karena ada hal lain ya, ternyata akar masalahnya adalah dia di rumah sendirian, adiknya 3, harus nganterin sekolah semuanya gitu. Berarti ada kebijakan lain, nggak harus melulu sesuai dengan tata yang berlaku gitu. Berarti apa nih solusinya ke depannya gitu. Karena kan bisa nggak kalau bangun lebih pagi gitu. Bisa nggak kalau kira-kira kamu ada solusi lain nggak? Kamu harus tetap melaksanakan aturannya gitu. Biar dia nanti kritis bisa menemukan solusi